Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Anas dengan NIM 121190080 dari program studi Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, resume dari studium general yang telah saya kerjakan dan resume ini diambil dari website Elsevier seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh dosen pengampu. Baiklah, jadi di dalam website Elsevier itu terdapat 5 modul utama. Nah, di dalam modul pertama ini, saya akan membahas mengenai research preparation atau persiapan riset. Nah, di dalam research preparation ini terdiri dari 4 topik yang di dalamnya memuat 17 modul video. Nah, topik atau modul yang pertama ini adalah funding. Nah, funding atau bisa disebut juga pendanaan. Di dalam topik ini membahas tentang bagaimana cara mengajukan sebuah proposal di dalam penelitian bisa menjadi proses yang panjang dan juga menyakitkan serta tidak ada jaminan berakhir dengan sukses. Seperti halnya kita melakukan pengajuan proposal di dalam setiap kegiatan yang ada di kegiatan kampus. Nah, dalam pengajuan proposal itu, proses yang kita lalui itu cukup panjang dan juga tidak ada jaminan proposal yang kita ajukan itu akan di-ACC sepenuhnya. Nah, hal bermanfaat yang dibagikan dalam modul funding atau pendanaan yaitu dapat membuktikan dorongan yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan keuangan. Nah, di dalam topik ini kita juga belajar bagaimana kita harus menilai ide penilaian secara kritis, kemudian memandu kita dalam melalui poin-poin yang perlu dipertimbangkan saat menemukan peluang pendanaan yang tepat untuk mencocokkannya. Kita dapat mendengar tentang beberapa kesalahan umum yang dilakukan peneliti saat mengisi pengajuan mereka dan bagaimana kita dapat membantu, dan di dalamnya juga menjelaskan kekuatan metrik khususnya altmetrik dalam membantu penyandang dana menggambarkan potensi masa depan Anda. Di sini kita akan belajar bagaimana dan mengapa kita harus menilai ide penelitian secara kritis. Kemudian, di dalam modul ini memandu kita untuk melalui poin-poin yang perlu dipertimbangkan dalam menemukan peluang pendanaan yang tepat dan cocok. Kita dapat mendengar tentang beberapa kesalahan umum yang biasanya dilakukan peneliti saat mengisi dan juga bagaimana connection itu dapat membantu. Dan di dalam modul ini juga menjelaskan tentang bagaimana pentingnya altmetrik itu. Nah, di dalam modul funding ini terdiri dari 3 modul video. Yang pertama yaitu How to Secure Funding, yang kedua yaitu Funding Hacks for Research, dan yang ketiga adalah Successful Grant Application. Atau yang pertama yaitu bagaimana mengamankan pendanaan. Yang kedua yaitu peretasan pendanaan untuk peneliti, dan yang ketiga adalah aplikasi penelitian yang berhasil dan cara melakukannya dengan benar. Di dalam modul video yang pertama, yaitu bagaimana mengamankan pendanaan, langkah pertama untuk mendanai penelitian yang kita kerjakan atau mendapatkan pembiayaan sepenuhnya adalah mengisi pengajuan dengan sempurna. Meskipun setiap pengajuan itu berpeluang dan juga berfokus pada
kesamaan utama yang dapat membantu untuk mencapai kesuksesan di awal. Di dalam modul video ini juga menjelaskan tentang kesuksesan dan juga bagaimana cara mendapatkan pendanaan dan juga berbagi pengalaman dari pengisi modul mengenai pengalaman mereka dalam mendapatkan hibah dan juga memberikan saran-saran penting dalam menulis pengajuan yang benar. Selain itu, analisa Montesani juga menjelaskan bahwa perspektif pemberian dana atau pengajuan proposal itu lebih baik tentang apa yang dicari pemberi dana saat membaca aplikasi hibah. Dan di dalam modul ini, kita juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dipertimbangkan saat menulis pengajuan, dan juga apa yang membuat aplikasi kita atau pengajuan kita lebih menonjol, dan bagaimana cara mendapatkan peluang untuk memenangkan hibah sebagai peneliti karir awal. Dalam modul video yang kedua, yaitu Funding Hacks for Researchers. Presenter menjelaskan bahwa peneliti saat ini berada di bawah tekanan untuk menemukan dan juga mendapatkan dana yang cukup untuk proyek yang mereka kerjakan. Nah, dalam webinar atau video modul ini, kita akan mendengarkan dari beberapa orang-orang yang telah atau sangat-sangat memahami apa saja yang diperlukan dalam pengajuan dana. Richard Wilder, Associate General Counsel, dan Bill Melinda Gates Foundation menjelaskan hal-hal apa yang dicari oleh badan pendanaan di lingkungan yang kompetitif saat ini. Monique C. Jamines dari Harvard Medical School juga merefleksikan keberhasilannya saat melamar ke National Institute of Health. Dan di dalam modul ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dalam pengajuan aplikasi, serta pentingnya koneksi atau jaringan atau juga relasi. Dan yang ketiga yaitu Successful Research Grant Application atau aplikasi hibah penelitian yang berhasil digunakan dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Di dalam modul ini, pengisi acara atau pengisi modul memberi kita tentang poin-poin yang perlu diingat saat menyiapkan pengajuan pendanaan. Dalam modul ini juga menjelaskan bagaimana cara mengevaluasi ide yang telah kita sediakan dan apa saja yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi peluang hibah atau pengajuan dana. Dalam modul ini juga membantu kita dalam memahami hal-hal apa yang dicari oleh badan pendanaan dan juga berbagai tips yang berguna dalam mempersiapkan aplikasi atau pengajuan pendanaan kita. Kemudian, di dalam modul ini kita juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pendanaan dan apa yang diperlukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses pengajuan pendanaan kita. Kemudian topik yang kedua yaitu Research Design. Modul ini menjelaskan tentang semua desain penelitian sehingga kita dapat lebih siap dengan beberapa tools dan juga langkah tentang bagaimana mengajukan strategi evaluasi penelitian serta mengenali dan mengoptimalkan tindakan yang sehubungan dengan kesenjangan penelitian. Nah, di dalam modul ini atau di dalam topik ini terdiri dari dua modul video. Yang pertama yaitu How to Enhance Your Chance to Serendipitous Research Discovery, atau bisa diterjemahkan menjadi bagaimana cara meningkatkan peluang kita untuk menemukan penelitian yang tepat.
Nah, di dalam modul video ini menjelaskan bahwa seseorang itu harus mencari cara bagaimana cara memajukan strategi evaluasi penelitian yang kita punya di semua bidang produksi pengetahuan. Dan juga dalam modul video ini akan menjelaskan apa artinya kebetulan dalam penelitian dan mengapa hal itu sangat penting. Berbagai tahapan serta memberi Anda atau memberi kita semua tips-tips bagaimana cara meningkatkan peluang untuk menemukan penelitian yang tepat. Nah, di dalam modul ini kita akan mempelajari identifikasi kesenjangan penelitian serta memajukan strategi evaluasi penelitian. Kemudian, modul video yang ada dalam topik ini yaitu How to Identify Research Gaps atau bagaimana cara mengidentifikasi kesenjangan dalam suatu penelitian. Meneliti merupakan tugas yang berkelanjutan karena hal itu mengharuskan kita untuk memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. Nah, disinilah kesenjangan penelitian dapat terjadi. Di dalam modul video ini akan menjelaskan tentang apa itu kesenjangan penelitian dan memberi kita langkah-langkah tentang cara mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memberi beberapa tools atau alat yang dapat membantu kita dalam mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam penelitian kita. Nah, kemudian topik yang ketiga yaitu Research Data Management. Di dalam Research Data Management, terdapat 9 modul video yang di dalamnya kita akan mempelajari tentang mengapa sharing data atau berbagi data itu sangatlah penting. Yang kedua adalah bagaimana pengantar rencana pengelolaan data. Dan yang ketiga adalah informasi tentang solusi berbagai yang ditawarkan. Kondisi pendanaan yang semakin umum adalah bahwa data yang terkait dengan pekerjaan yang tersedia dapat diakses, dapat ditemukan, dan dapat digunakan. Modul manajemen data ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk membantu kita dalam memenuhi persyaratan. Kita juga akan menemukan bagaimana berbagai data penelitian dapat membantu mengatasi masalah reproduktivitas dan memberikan pekerjaan yang sudah ada kepada rekan kerja untuk dikembangkan. Modul ini menjelaskan solusi untuk mendukung kita dalam berbagi dan mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengutip data dan mengapa hal itu bermanfaat bagi karir kita ke depan. Kita juga akan diperkenalkan dengan rencana pengelolaan data dan menerima saran untuk membuat rencana yang efektif. Nah, salah satu modul video yang ada dalam riset data management ini yaitu jadikan data Anda mudah ditemukan. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana melakukan penelitian berbasis bukti, bagaimana mengelola dan mempublikasikan data penelitian kita, bagaimana peneliti menyimpan, berbagi, dan menggunakan data, membuat rencana pengelolaan data penelitian yang baik, serta bagaimana peneliti dapat manfaat dari mengutip data. Di sini saya akan memulai dengan bagaimana peneliti melakukan basis bukti. Di dalam modul ini, para ahli, Clara Benhaber, dan Hans Luth menjelaskan bagaimana kita dapat memastikan pendekatan penelitian berbasis bukti dari langkah pertama, yaitu membangun konsep studi, hingga terakhir di mana kita akan mendapatkan hasil yang kita peroleh. Para ahli berbagi dengan kita bagaimana struktur yang dapat diikuti atau langkah-langkah yang dapat diikuti untuk meningkatkan keandalan dan juga keahlian penelitian kita, dan juga memastikan bahwa makalah yang kita buat itu berkontribusi secara efisien pada sains. Kita akan mendapatkan pengalaman baru tentang pentingnya transparansi, mengapa tujuan sistematis itu diperlukan, dan bagaimana kita dapat mendukung sains dengan mencegah pemborosan penelitian.
Kemudian, modul video yang selanjutnya yaitu How to Manage and Publish Your Research Data, atau bisa ditambahkan bagaimana mengelola dan mempublikasikan data penelitian yang kita buat. Kebutuhan untuk berbagi data sekarang menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar di bawah data terbuka, di mana para ilmuwan diharapkan dapat membagikan dan juga mempublikasikan data mereka untuk masa depan sains. Namun, pertanyaan seputar bagaimana, mengapa, bagaimana jika, dan kapan menghalangi ilmuwan untuk mempublikasikan data mereka. Dalam webinar ini, para ahli menjelaskan dan juga membahas masalah yang paling mendesak yang dihadapi oleh para peneliti saat membagikan data mereka. Mereka akan berbagi manfaat dan penerbitan data penelitian praktik terbaik dalam mencari repositori yang sesuai dan memastikan privasi data. Kita juga akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang mengapa dan bagaimana data secara publik dan juga tetap memastikan privasinya. Kemudian, modul video yang ketiga yaitu How to Research, Store, dan Share and Use Data, atau bagaimana peneliti menyimpan, berbagi, dan juga menggunakan data. Di dalam video ini, dijelaskan secara tradisional data penelitian yang terkait dengan proyek tetap terkubur dalam file notebook atau komputer. Hal itu semua berubah. Saat ini, berbagi data penelitian sangat penting jika kita ingin membuat temuan ilmiah dapat direproduksi dan memungkinkan peneliti lain untuk mengembangkan karya yang sudah ada. Di dalam modul video ini, Helena Cousin dan Elsevier menguraikan 9 kriteria yang harus dipenuhi oleh data dari penelitian jika Anda ingin disimpan, dibagikan, dan dipercaya. Kita juga akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang cara mengirimkan data dengan artikel jurnal dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk membagikannya secara lebih luas. Kita juga akan belajar mengenai alat atau tools visualisasi yang tersedia untuk menghidupkan data kita. Nah, yang ketiga adalah research collaboration atau kolaborasi research. Di dalam research collaboration terdapat 3 modul video yang dimana kita akan mempelajari tentang evidence atau nasihat tentang bagaimana berkolaborasi dengan industri. Yang kedua, panduan untuk membuat kolaborasi penelitian kita berhasil. Dan yang ketiga adalah pengenalan tentang pentingnya kerjasama. Kolaborasi penelitian menjadi semakin umum. Beberapa penelitian dan peluang peningkatan karir berkaitan dengan kolaborasi penelitian. Kolaborasi dalam penelitian ada dalam berbagai bentuk, termasuk penulisan bersama, pembangunan jaringan penelitian, penelitian bersama, dan kemitraan penelitian. Penelitian karir awal khususnya ada untuk mendapatkan banyak kolaborasi, baik dengan terlibat dalam kelompok penelitian yang ada, atau dengan mencari kolaborator yang keterampilannya saling melengkapi. Dalam modul ini, kita belajar bagaimana dan juga mengapa berkolaborasi dengan industri, bagaimana berkolaborasi internasional bekerja, dan bagaimana membuat kolaborasi penelitian berkelanjutan dari waktu ke waktu. Modul yang pertama yaitu cara menghasilkan penelitian yang sangat terlihat atau hal-hal yang berguna bagi peneliti. Kemudian yang kedua adalah kunci keberhasilan kolaborasi akademik. Dan yang ketiga adalah membuat kerjasama akademis industrial berhasil. Yang pertama yaitu how to produce highly visible research, atau bagaimana cara menghasilkan penelitian yang sangat terlihat. Di dalam modul ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang diambil dari berbagai data dan juga wawasan tentang bagaimana latar belakang, multidisiplin, dan kolaborasi internal serta eksternal mempengaruhi dampak kutipan individu. Hal ini juga menggambarkan bagaimana peneliti awal harus melakukan penelitian untuk menarik lebih banyak kutipan. Kita juga akan mendapatkan ilmu pasti di balik kolaborasi dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.
Yang kedua adalah the key successful academic collaboration atau kunci sukses kolaborasi akademik. Di dalam modul ini dijelaskan mengenai kolaborasi akademik dengan penelitian. Dari berbagai latar belakang dapat bertindak sebagai saluran untuk ide dan solusi inovatif. Dalam webinar ini, Dr. Aijaz Asaid memberikan gambaran rinci tentang kolaborasi penelitian, menyorot konsep, proses, dan juga jenisnya. Kita juga akan mendapatkan pengetahuan lengkap tentang pendekatan yang membuat kolaborasi akademik berhasil. Dan modul video yang ketiga adalah Making Industry Collaboration Work atau membuat kerjasama akademisi industri berhasil. Dalam modul video ini, pakar penelitian kolaboratif menyoroti tanda bahaya utama dalam kemitraan industri akademik dan mempersempit cara untuk menghindari, mengatasi, atau mengatasi tantangan yang dihadapi oleh peneliti dalam penelitian kolaboratif. Kita juga akan mendapatkan peta jalan tentang cara berkolaborasi secara efisien dengan mitra industri sambil memastikan bahwa semua pihak mendapat manfaat darinya. Nah, sekian merupakan topik-topik yang ada di dalam modul pertama, yaitu Research Preparation. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.